ini posisinya di mana? Ini yang perlu diperhatikan. Balok itu posisinya yang menggantung di atas, bukan yang di bawah. Kalau di bawah ini kan tadi slope ya, sebutannya. Slope itu bagian dari pondasi. Kalau balok itu yang, saya ganti yang hitam ya, supaya lebih gampang. Yang di atas di sini. Yang di atas yang menghubungkan antara kolom dengan kolom. Jadi kalau ada bangunan gini gitu ya. Ini apa namanya? Ini kolomnya. Ini kolomnya gini, ini baloknya. Ini balok yang menggantung di atas dan dia biasanya ngikat antara kolom dengan kolom. Ditemukan kolom dengan kolom. Nah itu rata-rata kalau kolom dengan kolom itu biasanya cor-coran. Tapi kalau nggak salah dulu ada yang kayu ya. Kalau kayu itu masuk ke dalam atapnya. Atapnya berarti. Ada nggak yang nggak pakai kolom? Bangunan yang lama ada. Yang tadi yang disebut menggunakan bata seperti ini, itu biasanya numpang saja. Si itunya langsung numpang di atasnya. Numpang di atasnya. Makanya apa namanya? Posisi kolom ini biasanya jarang bisa terlihat kasat mata. Jadi harus naik ke atap ya. Nongol lah sedikit gitu ya dari plafon itu nongol sedikit karena biasanya yang bangun itu posisi kolom itu sengaja di sini. Ini plafon gitu ya. Ini plafon. Nah itu sengaja di bawahnya plafon, jadi supaya manis terlihat ya. Jadi kolomnya itu, baloknya itu tidak terlihat gitu. Nah itu yang perlu diinikan juga. Nah menghitung tingkat kerusakannya juga sama seperti kayak kolom berarti ya. Dihitung jumlah baloknya. Dihitung jumlah baloknya. Macam-macam nih yang cara menghitung jumlah balok. Balok itu gimana sih? Kalau ada ini ketemu ini gitu ya. Ini tadi kan 18 gitu ya. Kita exercise-nya tadi 18. Sebenarnya di paparan tidak sampai 18, tapi nggak apa-apa. Ini kita exercise gitu. Di sini 18. Mana saja sih sebetulnya balok itu? Yang pertama yang ditemukan antara dari titik satu ke titik satunya lagi. Ini sebetulnya bisa dihitung sebagai balok. Satu balok? Ya, satu balok. Bisa dihitung satu atau dihitung langsung kolom ketemu kolom di ujung. Biasanya yang paling luar itu dihitung satu. Karena nanti pembagiannya juga sama, hitungannya sama saja. Kalaupun dia menghitung jumlah baloknya itu ada, misal di sini ya, gini gitu ya, jumlah baloknya. Baloknya 4 ya berarti. Baloknya 4 gitu ya. Ya nggak apa-apa. Nanti ke dia kalau ada tingkat kerusakan yang satu, ya, pembagiannya juga 4 ya. Pembagiannya juga 4. Nah, sebetulnya pada saat membangun itu kita bisa tahu kalau dia ada memang kolom yang kolom besar, itu pasti balok itu ketemunya kolom kayak gini. Gini. Jadi ini satu balok, kemudian satu balok, kemudian ini panjang satu balok, ini satu balok pendek, satu balok pendek. Ini yang perlu diperhatikan. Di dalam ini masuk kategori balok. Karena dia yang mengikat antara tiang dengan tiang. Kalau dia baloknya balok kecil, biasanya dibuat satu balok panjang sekaligus gitu ya. Jadi ikatannya saja sih sebetulnya. Jadi ikatan cor-corannya itu kan kelihatan ya. Kalau dia disambungin panjang ikatannya, ya berarti dia sebenarnya satu balok. Kan biasanya bentuknya kayak ring gitu ya. Jadi ada plat beton, ada besi beton gitu ya. Besi betonnya 4 terus nanti di ring gitu. Kalau dia panjang sekaligus, nah itu dihitung biasanya satu balok. Tapi boleh nggak menghitungnya itu dipecah, kolom ketemu kolom dihitung balok, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena itu lebih detail lagi untuk bisa menghitung tingkat kerusakannya. Sama cara menghitungnya pun sama seperti tadi. Jadi perlu diperhatikan mana yang bermasalah baloknya itu yang nanti dihitung dikali kriteria klasifikasi yang tadi. Kalau dia rusak sedang ya pengalinya 0,6. Itu terkait dengan balok ya. Ya. Kemudian mungkin bisa dilihat juga nanti di paparan juga ada contohnya juga. Seperti apa sih balok yang patah, kemudian balok yang biasanya daerah-daerah pinggir laut yang besi betonnya itu sering korosi.
dampaknya iya karat gitu. Karat itu biasanya dampaknya si semennya itu ambrol turun. Nah itu juga ini sudah masuk kategori sebenarnya rusak sedang sebetulnya. Sudah masuk kategori rusak sedang karena dia memang sudah ambrol dan sudah terlihat besinya. Kalau yang pinggir laut itu kalau nggak cepet dari besi masuk, apalagi sampai kena air laut gitu ya. Kalau sudah kena air laut kan sudah mudah korosi gitu ya. Terus kemudian kita masukkan cor-coran itu biasanya sering rapuh biasanya bentuk ini. Nah, contoh perhitungannya tadi sudah dijelaskan juga. Berikutnya ada lagi plat lantai.